Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di hari ini? Senang sekali saya, Afif Rifai, hadir kembali di hadapan Anda pemirsa di program Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, sambil ini pemirsa menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, sarapan pagi juga. Nah, dengan keluarga Anda diharap Anda untuk kembali memeriksa surat-surat kelengkapan kendaraan Anda, apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian dimohon untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Karena suasana jalan saat ini pemirsa untuk menuju ke tempat aktivitas Anda, ini cuaca, ini pemirsa cuaca mendung. Kemudian juga ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet pemirsa. Jadi Anda harus tetap ini pemirsa tetap waspada, tetap konsentrasi penuh ya. Kemudian berita-berita apa saja yang disajikan baik di koran Juara, koran Radar Cirebon, dan koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu koran Rakyat Cirebon pemirsa. Dan pemirsa, berita-berita dari sekeliling Anda, kemudian juga Ciayu, Majakuning, Jawa Barat, bahkan nasional dan internasional, semua disajikan secara lengkap dan menarik hanya di koran Radar Cirebon dan juga koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Untuk melengkapi, memperbarui informasi-informasi Anda di hari ini, jemari Anda cukup mengklik Radar Cirebon online atau radarcirebon.com ya. Dan pemirsa, di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan, kita akan obrolkan, ini berkaitan dengan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% di kota Cirebon pemirsa. Nanti bagaimana pendapat dari Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia Cirebon Kota yang selama ini concern ikut mengawal pembelajaran tatap muka ini, kemudian tentang vaksinasi dan seterusnya, pembelajaran yang sudah 100% di kota Cirebon ini, nanti bagaimana pendapatnya. Kemudian juga bagaimana pendapat dari public relation atau PR dari Perguruan Nur Sidik Cirebon berkaitan dengan pembelajaran 100% yang baru digelar ini pemirsa dari hari kemarin ya, di hari Senin kemarin. Nanti bagaimana pendapatnya dan siapa pemirsa narasumber di pagi hari ini, dan nanti juga akan saya hadirkan pengurus dari Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Kota Cirebon dan juga sebagai kepala sekolah SMA Syarif Hidayatullah Kota Cirebon pemirsa. Nah, nanti akan saya kenalkan, dan berikut saya baca dulu ini berita dari halaman utama koran Juara, koran Radar Cirebon di edisi hari ini pemirsa. Jurus jitu Menteri Koordinator Maritim dan juga Investasi. Itu pemirsa ya. Kemudian dulu dibully, kini hilirisasi industri bawa Indonesia melejit. Ya, kemudian ini pemirsa, Anda juga bisa membaca selengkapnya. Ada catatan dari Pak Dahlan Iskan, pikul Luhut. Itu pemirsa dari catatan Pak Dahlan Iskan di koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian paparkan juga konsep wisata medis di Bali. Itu pemirsa ya dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian ini masih di halaman utama atau di headline koran Juara di edisi hari ini. Pembelajaran tatap muka 100% diawasi secara ketat. Ya, ada pernyataan dari Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Dr. Tresna, kalau ada penularan ditinjau kembali. Nah, itu pemirsa. Kemudian Ferdinand akhirnya ditahan polisi. Itu dari halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. Kemudian dari halaman Metropolis Kota Cirebon, pemirsa. DAK dari APBN gagal cair. Ya, puncak musim hujan bulan Januari hingga Februari. Itu pemirsa. Ya, dari halaman Metropolis Kota Cirebon. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebonnya, ini pemirsa di koran Radar Cirebon edisi hari ini. Nah, ini pemirsa. Ya, administrasi dan fakta tidak sinkron. Kemudian proyek Pataraksa masih berlangsung. Dinas Lingkungan Hidup sebut bentuk pemeliharaan. Itu dari halaman
Kabupaten Cirebon. Kemudian dari halaman utama koran politik terbesar di Jawa Barat, yaitu Koran Rakyat Cirebon, pemirsa. Ini dari kota Cirebon, segera bertemu bahas dapil. Rapat ditunda besok. DPRD ingin tahu penjelasan dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU, yaitu pemirsa. Kemudian terbatas jam pelajaran. Ini tentang PTM, pemirsa ya. Walaupun 100%, tapi ini masih terbatas jam pelajaran. Hari pertama masuk sekolah, bagaimana penerapan PTM 100%? Itu pemirsa. Nah, itu pembelajaran tatap muka di bawah Dinas Pendidikan. Kemudian Madrasah Aliyah dan MTS full, Madrasah Ibtidaiyah bertahap. Nah, itu ya. Kemudian hilirisasi industri topang pemerataan ekonomi. Itu pemirsa berita-berita yang disajikan baik di koran Radar Cirebon dan koran Rakyat Cirebon di edisi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin berlangganan kedua koran tersebut, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang nanti kita akan diskusikan tentang pembelajaran tatap muka atau PTM 100%, pemirsa. Di sebelah saya kenalkan dulu, ini pemirsa ada Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia Cirebon Kota, ini ada Pak Isyanto. Selamat pagi Pak Isyanto, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Is? Alhamdulillah, kabar sehat. Oke, terima kasih nih Pak Is sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Isyanto, ini pemirsa ada Public Relation Perguruan Nur Sidik Cirebon, ada Pak Haji Khairuddin. Selamat pagi Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Oke, terima kasih juga nih sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, di sepanjang acara ini saya mengundang Anda, silakan nanti Anda bisa bergabung. Pemirsa bisa di line telepon 0231 482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat, kemudian juga pertanyaan, ini bisa melalui nomor WhatsApp dan juga nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Saya ke Pak Isyanto dulu nih. Ini pastinya bertanya-tanya pemirsa di rumah juga. Ini ujuk-ujuk pejuang Siliwangi Indonesia Cirebon Kota ini berbicara pendidikan ya. Dan ini Pejuang Siliwangi Indonesia atau PSI ini tentunya kan memiliki kontribusi-kontribusi di Kota Cirebon berkaitan dengan atau di dunia pendidikan ya. Nah, ini apa saja sih kontribusinya Pak Isyanto? Silakan Pak Is. Ya, terima kasih. Pertama yaitu kami dari PSI 1922 Kota Cirebon berkontribusi untuk di dunia pendidikan. Pada waktu bulan kemarin kami bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, yaitu untuk bersih narkoba, dan alhamdulillah kami dengan Dinas Pendidikan bekerja sama, dan pada kemarin PTM yang dilaksanakan di Kota Cirebon ini, alhamdulillah kami dari PSI 1922 Kota Cirebon juga memonitoring ke sekolah-sekolah. Dan di hari Senin kemarin? Betul. Yang PTM 100% ini? Betul, iya, betul. Jadi alhamdulillah kemarin keliling dan ada beberapa sekolah yang saya kunjungi, dan ada salah satu sekolah yang tentunya menerapkan tetap protokol kesehatan, dan di sana juga ada vaksinasi untuk usia 6 sampai 12 tahun. Dan ini ada juga yang dikeluhkan karena ada beberapa anak sekolah yang ketakutan gitu. Dan alhamdulillah saya dari PSI 1922 Kota Cirebon ini mengedukasi atau sosialisasi kepada khususnya orang tua, karena di sini peran serta orang tua yang harus aktif, karena anak ini kan selalu dengan orang tuanya gitu. Karena kalau edukasinya langsung ke anak-anaknya, karena dengan umur yang 6 sampai 12 tahun ini masih rentan gitu. Gitu akhirnya saya edukasi ke orang tua. Dan ini seluruh ini anggota pejuang Siliwangi Indonesia Cirebon Kota juga ikut turun langsung? Betul, kami di Kota Cirebon ini ada 5 PAC yang kami bentuk, dan saya instruksikan ke seluruh PAC untuk selalu memonitoring keadaan sekolah di masing-masing wilayah kecamatan, gitu Kak. Itu ya kontribusi. Oke. Tahan dulu ya Pak Is, saya ke Pak Haji Khairuddin nih. Pak Haji, ini kalau menurut Pak Haji, ini kan sudah
berlangsung 100% dari hari kemarin ya. Pendapat Anda, ini kan tadinya hanya terbatas ya Pak Isyanto ya, terbatas, kemudian dari kemarin, nah ini berita di Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon juga, pembelajaran tatap muka sudah 100%. Ini dari kemarin, pendapat Pak Haji sendiri, silakan. Kami dari lembaga pendidikan ya sangat bersyukur, terutama dalam hal kegiatan tatap muka ini, apa yang dituduhkan 2 tahun yang lalu, yang 2 tahun disampaikan yang lalu. ya. Ini menunggu ya? Ya, menunggu. Bisa dilaksanakan di tahun sekarang. Tapi tetap di sini juga kami mengatur dari SKB ya, surat keputusan bersama. Ya, surat keputusan bersama. Dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Lahirlah surat keputusan edaran bersama dari pemerintah kota tentang Juknis ya, Juknis tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan. Alhamdulillah dari satuan pendidikan ini dengan Juknis tersebut bisa dilaksanakan karena ada pedoman yang sifatnya bisa 100% atau 50%. Dalam arti 50% itu untuk satu pendidikan bergilir, bisa harian, bisa mingguan untuk pergantian dari aturan tersebut. Oh gitu ya. Jadi ini menyambut baik sekali PTM 100% ini ya. Ya, sangat ya. luar biasa. Dan ini respon dari orang tua juga seperti apa. Tapi tahan dulu ya, Pak Haji dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di session ini saya sudah mengundang Anda. Silakan Anda pemirsa bisa bergabung. Anda bisa di line telepon 0231482138, atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan ya, pertanyaan Anda. Ini pendapat Anda juga ini berkaitan dengan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% pemirsa yang sudah berlangsung dari hari kemarin di kota Cirebon. Dan saya kembali ke Pak Haji, tadi terputus jeda iklan ya. Pertanyaan saya, bagaimana tentang respon dari orang tua peserta didik sendiri? Silakan Pak Haji. Sangat luar biasa sekali respon dari orang tua. Ya, saya juga mewakili mungkin dari masyarakat dan orang tua. Terima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon, Kepala Kantor Kemenag, dan Kepala Pendidikan Cabang ya, KCD 10 ya, 10 ya. Atas diberlakukannya PTM ini 100%. Jadi orang tua di sini sangat antusias, terutama dalam hal kegiatan PTM ini. Mungkin bisa jadi mengurangi kesibukan di rumah. Mungkin 2 tahun yang kemarin itu orang tua menjadi guru juga di rumah, sambil aktivitas, sambil memberikan pendidikan juga di rumah. Akhirnya double status mungkin. Dengan adanya PTM ini luar biasa, sangat antusias sekali, sangat berterima kasih sekali kepada Dinas Pendidikan. Itu ya. Jadi ini disambut dengan baik. Oke, tahan dulu ya. Pak Haji, saya kembali ke Pak Is nih. Pak Is, Anda sebagai Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia Kota Cirebon ya, Kota Cirebon Kota. Nah, kenapa sih PSI Pejuang Siliwangi Indonesia sampai turun langsung, sampai terjun, membantu Dinas Pendidikan juga, ikut mensosialisasikan berkaitan dengan pentingnya vaksin dan seterusnya. Pokoknya ikut andil di dunia pendidikan. Kenapa kita, Pak Is? Ya, ini adalah peran serta kita di PSI 1922 Kota Cirebon ini, karena kami di Ormas PSI 1922 Kota Cirebon ini memang ada di dalamnya untuk dunia pendidikan, seni dan budaya, semuanya ada di ADRT. Dan ini juga instruksi dari DPD Provinsi Jawa Barat, organisasi PSI 1922 Kota Cirebon ya, khususnya dan pada umumnya se-Jawa Barat ini harus bisa mendukung program-program pemerintah ya, terutama di dunia pendidikan dan dunia yang ada berkaitan dengan sosial masyarakat juga, gitu loh kan. Itu alasannya ya. Ya, betul. Oke. Kemudian dari hasil kemarin Pejuang Siliwangi Indonesia Kota Cirebon PSI kemudian ke ini ya,
ke beberapa sekolah kemarin, itu hasilnya gimana? Di hari pertama pemberlakuan pembelajaran tatap muka atau PTM 100% itu? Ya, kemarin memang di setiap wilayah sekolah gitu, memang cukup ramai gitu. Tapi saya selalu mengingatkan untuk protokol kesehatannya, karena kemarin juga sekalian pengambilan rapot di tiap sekolah ini. Gitu. Kemarin itu. Iya betul. Dan kemarin juga saya lihat dari TNI Polri juga untuk semua anak sekolah ini divaksin. Nah, disinilah peran serta kita sebagai organisasi kemasyarakatan, yaitu PSI 1922 Kota Cirebon, untuk membantu di setiap wilayah atau di sekolah itu sendiri, apa sih yang perlu kita bantu gitu. Ya, tadi salah satunya edukasi, sosialisasi kepada masyarakat untuk yang 6 sampai 12 tahun ini, yang tadi saya bilang bahwa orang tua ya yang harus berperan. Makanya kami sosialisasinya kepada orang tua gitu. Gitu loh kan. Oke, jadi kemarin itu di SMA atau SMP nih? Di SD. Oh, di SD kemarin di itu ya. SD. Baru di SD. Melakukan kunjungan itu ya ke Betul. SD. Dan rencana ke depan gitu, Pak Is? Ya, rencana ke depan kami PSI 1922 Kota Cirebon selalu akan aktif untuk masalah PTM ini, karena emang masyarakat yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Nurdin bahwa kita bersyukur dan bergembira menunggu 2 tahun ini, menunggu Pak. yang luar biasa gitu. Anak-anak kita semuanya alhamdulillah kemarin sudah bersekolah kembali gitu. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik dan seterusnya tidak diberhentikan lagi oleh pemerintah pusat ya, khususnya. Mudah-mudahan kita semua juga kemarin juga ini sampaikan juga tentang tetap jangan kendur untuk protokol kesehatan. Betul, Pak Is. Makanya itu supaya sekolah ini tetap berjalan, saya sampaikan kepada orang tua untuk selalu memakai masker itu, baik di sekolah maupun di rumah ataupun di luar rumah itu. Jadi jangan di sekolah aja, di luar rumah juga harus memakai masker. Baik, saya kembali ke Pak Haji nih. Pak Haji, yang tadi Anda sebutkan ini respon orang tua peserta didik juga responnya luar biasa, menyambut ya, karena ini menanti 2 tahun ya, menanti 2 tahun. Kemarin dibuka ya. Nah, ini tetap masih ada pembatasan nggak sih gitu, Pak Haji? Kembali dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang turun ke daerah. Di sini ada surat kesepakatan bersama antara Dinas Pendidikan, antara kepala kantor dan kepala KCD itu. Jadi ada yang 50%, ada yang 100%. Yang 50% itu vaksin yang belum sampai rata-rata di 50 ke atas. Dan kalau 80% ke atas itu bisa 100%. Sisa untuk tetap muka. Dengan aturan tetap protokol kesehatan dijaga ketat. Oh gitu ya. Jadi kalau yang belum 100% vaksin, ini murid ini ya, peserta didik ini, berarti di sekolah yang bersangkutan ini belum 100%? Belum, masih ada 50%. Oh, masih ada yang 50%? Bergilir, bertahap. Oh, bertahap. 100% mereka untuk tetap muka, hanya diatur untuk jadwalnya bertahap. Ada yang mingguan, ada yang harian, atau yang berselang-seling untuk masuk di tatap muka. Nah, oke. Dan itu instruksi, dan ini di Kota Cirebon juga demikian gitu ya? Betul. Kalau yang sudah 100% berarti silakan di 100% PTM-nya? Tetap tidak terlena dengan protokol kesehatan itu, harus dijaga. Dari yang 5M-nya harus dijaga. Nah, kalau di Nur Sidik sendiri tentang persiapannya bagaimana gitu, Pak Haji? Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan kegiatan di tahun akhir 2021 itu kami mengadakan gelar vaksin. Oh, gelar Pertama vaksin. khusus untuk karyawan dan tenaga pendidik di dalam, lalu khusus untuk siswa. Diadakan untuk vaksin juga, bukannya vaksin tapi rapid test juga kami laksanakan. Dan kemarin di akhir tahun, ada gelar vaksin, kita kerjasama dengan Dokes Polres Ciko untuk umum, dosis 1, dosis 2. Nah, ini program ini kami laksanakan sebagai wujud untuk menyongsong itu ya, PTM 100% yang digelar kemarin itu ya. Betul. Baik. Oke, tahan dulu Pak Haji Khairuddin dan Pak Is, dan perlu saya sampaikan bahwa
kami bertiga ya tidak memakai masker. Ini tentunya kami sudah melalui protokol kesehatan yang ketat pula nih pemirsa ya. Dan silakan Anda pemirsa, Anda bisa bergabung di line telepon 0231 4821 38 tentang pembelajaran tatap muka 100% yang sudah berjalan startnya dari kemarin pemirsa di Kota Cirebon dari hari Senin kemarin. Dan bagaimana kesiapan dari sekolah tadi sudah disampaikan juga baik oleh Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia Kota Cirebon maupun oleh Pak Haji Kharudin, Public Relation Perguruan Nur Sidik Cirebon. Dan kembali saya ke Pak Is ya. Pak Is, ini dalam hari-hari ke depannya Pejuang Siliwangi Indonesia Kota Cirebon, nah tentunya juga ini masih tetap concern ya. Betul. Karena ini baru beberapa hari berlangsung PTM 100%. Nah nanti ini akan menyisir kemana lagi nih gitu ya, menyasar kemana lagi nih, iya. Pak Is, Pejuang Siliwangi Indonesia Kota Cirebon ini? Iya, ya khususnya untuk PTM pembelajaran ini, tatap muka ini artinya kita tetap untuk khususnya wilayah Kota Cirebon gitu, karena ini adalah wilayah saya sendiri, Kota Cirebon atau Ciko ini, dan nanti juga untuk PSI 1922 ini ada di wilayah Jawa Barat. Dan ini ada instruksi dari DPD Provinsi Jawa Barat untuk bisa membantu terkait di pendidikan itu untuk PTM ini nanti semuanya sudah bisa berjalan. Gitu kan. Gitu ya. Dan ini adalah instruksi ya. Betul. Ini adalah instruksi dan ini wujud kontribusi dari Pejuang Siliwangi Indonesia Kota Cirebon. Betul, Kang. Betul. Dan ini instruksinya di seluruh Pejuang Siliwangi Indonesia di seluruh Jawa Barat. Ya, khususnya untuk kita DPD-nya Provinsi Jawa Barat, tapi sekupnya kita nasional atau Indonesia. Jadi ini semua seluruh Indonesia. Gitu, gitu kan. Jadi bukan hanya di Jawa Barat ya, betul, tapi juga di seluruh Indonesia. Dan kembali saya ke Pak Haji nih, Pak Haji, ini kesiapan dari Nur Sidik sendiri ya berkaitan dengan pembelajaran tatap muka 100%. Ini kesiapannya yang dimulai dari hari kemarin. Nah itu seperti apa Pak Haji? Untuk kesiapan tetap kembali lagi sesuai aturan, kita adakan screening juga, termasuk perizinan dari orang tua juga. Ketika ada siswa, tidak mesti 100% itu orang tua ada yang meyakinkan atau mengkhawatirkan. Dari sini kami memberikan edaran yang sifatnya izin. Apakah anak itu diizinkan untuk tatap muka atau tidak, kembali lagi ke orang tua. Kembali lagi ke orang tua. Iya. Jadi intinya Nur Sidik siap. Siap. Oke, siapnya tahan dulu ya. Pak Haji dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial break berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di session ini saya hadirkan pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta atau BMPS Kota Cirebon, ada Rudi Pramadi. Selamat pagi Kang Rudi, apa kabarnya nih? Baik, sehat selalu. Ini berapa lama? Sehat, alhamdulillah sehat. Ini berapa lama nggak ketemu ya? Iya, berapa bulan? Ada 4 bulanan, 2 bulanan. Oke, dan pemirsa, di segmen ini saya masih membuka Anda pemirsa untuk kembali Anda bisa bergabung. Silakan bisa di line telepon 0231 482138. Atau pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan dan pendapat Anda melalui WhatsApp atau nomor SMS yang ada di layar kaca RCTV. Dan saya kembali ke Pak Haji, tadi terputus jeda iklan ya. Ke Pak Haji dulu nih Pak Rudi ya. Saya belum apa juga. Iya. Oke, Pak Haji, ini kan di Nur Sidik sendiri yang tadi Anda ceritakan kemudian terputus jeda iklan. Ini kesiapannya untuk PTM 100% itu bagaimana? Iya, untuk kesiapan kami udah bersiap dari tahun sebelumnya. Oh, dari tahun sebelumnya ya. Terus mengikuti respon. Jadi dari Satgas Covid juga apa saja yang perlu dilakukan ketika kami mengadakan PTM 100%. 100% gitu ya. Kita siapkan dari mulai tahun-tahun sebelumnya. Dari mulai protokol kesehatan, dari mulai vaksin, dari mulai tempat, termasuk anak-anak santri atau siswa juga kami adakan aturan-aturan yang berlaku.
termasuk tempat duduk, jaga jaraknya, termasuk peralatan sekolahnya tidak ada yang untuk saling meminjam, harus masing-masing. Jaga tadi biar tidak ada apa untuk pencegahan penularan ataupun yang terjangkit untuk COVID itu. Gitu ya. Jadi intinya di Nur Sidik sendiri baik SMP, kemudian juga SMA juga ini sudah siap gitu. Siap 100%. Nah, ini sudah berlangsung dari kemarin? Betul. Dan itu saya baca di koran hari ini bahwa masih ada terbatas ya. Nah, itu dalam bidang apa sih gitu? Jamnya atau bagaimana sih? Nah, terbatas juga dari jam 1 minggu, 1 hari ya, 6 jam. 6 jam itu untuk ya, termasuk dalam hal pembagian jadwal siswa juga itu ada aturan yang bertahap ataupun yang 100%. Yang terbatas mungkin di situ antara 50% atau 80% ke atas. Itu yang terbatasnya sih. Oke, dan itu dimulai dari pukul berapa, kemudian selesai pukul berapa gitu Pak Haji? Kembali tadi sesuai 6 jam dalam satu pertemuan itu. Ini berarti ini satu kelas ini akhirnya pada masuk semua seperti normal seperti biasa. Iya, tapi tetap berlaku protokol kesehatan yang ketat gitu ya. Dan ini selalu diawasi, ini sesuai dengan pernyataan Ketua Komisi 3 ya. Komisi 3 DPRD Kota Cirebon, Ibu Dr. Tresna. Dan tahan dulu ya Pak Haji, saya ke ini ya Pak Rudi Pramadi. Ini yang sudah 100% nih. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Is juga, kemudian juga Pak Haji. Ini menanti 2 tahun ya untuk bertatap muka ya pembelajaran ini. Pendapat Anda Pak Rudi? Iya, makasih Mas Afi. Jadi memang semuanya tuh bekerja keras ya untuk mengadakan PTM yang tidak terbatas, PTM biasa ya. Jadi semuanya bekerja keras, dari stakeholder yang ada semuanya bekerja, dari kepolisian dan termasuk saya salut juga nih ke PS nih, dia berjuang untuk itu acara PTM itu. Semuanya bekerja keras. Apalagi BMPS tuh menaungi semua perguruan swasta sekota Cirebon, dari TK, dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, semuanya. Jadi semuanya sesuai dengan aturan dari prokes ya Mas. Jadi memang PTM-nya 100%, tapi kenyataannya di dalamnya harus ada aturan-aturannya. Contohnya tidak ada kantin. Jadi ada aturan-aturan seperti di jadi, berita di Corona Cirebon kemarin ya. Mencegah termasuk pedagang-pedagang yang di depan sekolah itu juga harus diperhatikan. Harus steril ya. Steril semuanya. Jadi memang aturan dari SKB 4 Menteri itu memang semuanya prokes, harus protokol kesehatan itu, bukan hanya belajar jalan saja, bukan, tapi harus ada aturan-aturan tertentu itu Mas sementara. Tapi semuanya bagus lah untuk persiapan itu. Nah, kalau Anda ya sebagai pengurus BMPS Kota Cirebon melihat PTM yang 100% ini dimulai dari kemarin di Kota Cirebon, melihat seperti apa? Terutama di sekolah-sekolah swasta gitu misalnya. Alhamdulillah Mas Hafiz semuanya berjalan ya. Contohnya dari Nur Sidik ini, beliau juga dari awal sudah bagus persiapannya, termasuk juga semua yang di perguruan BMPS semuanya juga sama welcome dan sangat senang dengan adanya PTM sudah 100% itu. Tapi ya minimal semua juga sudah siap sedia, semua siap. Dari mulai kesehatannya semuanya siap untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Pandemik terulang lagi, ada timbul kasus dan sebagainya. Memang baru-baru ini katanya ada tawuran juga ya. Iya, kemarin ya. Ya mungkin itu di luar ini ya, di luar. Ini apa dampak dari 100% juga di seluruh udah PTM 100% juga. Oke, kembali saya masih ya. Saya ke Pak Rudi ya. Kalau Pak Rudi, di sekolah Pak Rudi sendiri, pelaksanaan PTM 100% ini bagaimana gitu? Berjalan Mas, dengan baik berjalan. Kemarin juga malah diadakan upacara bendera ya. Oh, kemarin itu gitu ya. Jadi ya berjalan, ya prokesnya juga berjalan, ya minimal kita mencegah hal yang tidak diinginkan lah. Itu ya. Prokesnya kemudian bagaimana respon orang tua sendiri tadi Pak Isyanto sudah menjelaskan, Pak Haji sudah menjelaskan respon orang tua ini penantian yang panjang gitu ya, 2 tahun ini ya. Akhirnya PTM 100% akhirnya disambut gembira. Nah, kalau di SMA Pak Rudi sendiri? Alhamdulillah, jadi samping awalnya juga memberikan surat pada orang tua gini ya. Sama ini prosesnya juga sama ada, seperti dari Nur Sidik, jadi aturan seperti itu Pak, sebab jangan sampai kami tuh disalahkan gitu ya dengan adanya SKB. Pelaksana juga
atas persetujuan orang tua gitu. Bagaimana orang tuanya menunjukkan pernyataan, ya boleh, makanya diadakan PTM 100%. Nah, gitu. kalau itunya bagaimana gitu? Apa vaksinasi yang tadi Ya, juga vaksinasi disampaikan juga oleh sama, pejuang Siliwangi Indonesia Kota Cirebon Iya, itu? sama, semua dilaksanakan aturan dari pemerintah seperti itu ya. Sekolah-sekolah kami juga mengadakan vaksin, swasta hampir semuanya vaksin. Hampir semuanya vaksin karena sesuai dengan aturan ya. KCD juga bagus responnya. KCD, oke. KCD 10 respon buat yang SMA, KCD bagus mewajibkan siswanya pada vaksin, ada pernyataan, ada usian dan semuanya. Oke, dan sayang sekali nih Ibu KCD di pagi hari ini tidak bisa hadir ya. Sayang sekali, padahal sudah dikomunikasikan ya dengan staf dan juga Ibu KCD-nya. Jadi ini Ibu KCD juga mensupport penuh. Support penuh dengan Pak Kasihnya, semuanya stakeholder yang di KCD support penuh, termasuk kerjasama dengan kepolisian, Kodim dan semuanya ya bagus lah. Kita apresiasi pada itu. Tinggal pertanyaannya, ini kan sudah 100% dibuka nih Pak Haji dan juga Pak Rudi. 100% dibuka, ini sudah diratakan jalannya, tinggal bagaimana nih kita mengisi yang maksudnya pintunya sudah dibuka, ini kita harus bagaimana? Itu pertanyaan karena ini sudah 2 tahun kan Pak Haji dan Pak Rudi kita lewat daring ya kan, lewat Zoom meeting dan seterusnya. Nah, Pak Haji, kalau di Nur Sidik sendiri ya, ini kan ada juga santri dan ini vaksinasinya belum 100% nih. Ya, jadi ini targetnya di-clearkan kapan gitu, diselesaikan kapan? Untuk semester sekarang, insya Allah target 100%. Karena sudah dari tahun sebelumnya kita sudah melaksanakan prokes yang sangat ketat. Monitoring melekat juga, dan screening juga yang sangat ketat di sini. Dari mulai kesehatan dari keluarganya, orang tuanya, maupun sampai dengan ke sekolah dan dengan lingkungan yang lainnya. Kami adakan pemantauan, monitoring, evaluasi, dan terus untuk menjaga jangan sampai ada yang tertular atau menularkan di sini. Jadi ada respon atau respect dari orang tua juga untuk saling berbagi informasi. Jangan sampai nanti ada yang terpapar tapi tidak mengakui. Ini juga kita jaga di situ. Gitu ya. Jadi yang sudah siap ini SMP dengan SMA berarti? Insya Allah siap. 100%. Oke. Dan bagaimana dengan santri sendiri gitu, Pak Haji? Ya, santri sini udah jelas ketika liburan kemarin juga sudah diadakan tes rapid lain sebagainya dan sudah diasramakan terpisah dengan yang lain. Dan kan santri, karyawannya juga, guru-gurunya juga sini diadakan tes untuk kesehatannya, vaksinasinya, termasuk suhunya lain sebagainya. Kalau memang sudah masuk kriteria sehat, bisa masuk ke lokasi untuk tatap muka di situ. Baik. Kembali saya ke Pak Rudi. Nah, kalau di SMA, ya terutama di swasta nih, di Kota Cirebon, bagaimana dengan staf pengajar juga? Itu semua harus... Iya, makasih. Jadi staf pengajar harus divaksin, Pak. Jadi sekolah kami juga divaksin, semuanya yang di swasta, guru-gurunya divaksin. Tidak sama seperti aturannya, seperti yang bagus contoh dari Nur Sidik itu seperti itu. Semua gurunya wajib divaksin. Dan sekiranya dalam pembelajaran tatap muka itu ada yang sakit tidak diperbolehkan berangkat ke sekolah. Jadi, makanya kerjasama dari orang tua itu harus benar-benar diterapkan, jangan ditutup-tutupi bahwa sakit berangkat sekolah temu kejadian gitu. Makanya dari sekarang waktu PTM yang sakit tidak diperbolehkan ke sekolah. Gitu ya. Ya. Ini 100%. Tapi di sekolah Pak Rudi sendiri ini masih kalau Pak Haji kan 50% ya. Kalau Pak Haji, kalau Pak Rudi ini sudah 100%. Tapi tahan dulu ya, jawabannya. Dan pemirsa, selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Terima kasih, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir ya, saya masih membuka Anda kembali. Silahkan bisa WhatsApp, bisa SMS. Ini ada 3 WhatsApp yang masuk ya. Saya baca, ini salah satunya dari pemirsa di Jagapura, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Nah, Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Menyambut baik adanya PTM,
pembelajaran tatap muka 100% ya, karena kami sebagai orang tua sudah 2 tahun merasa lelah ya, merasa lelah dengan mendampingi anak untuk terus belajar ya. Itu katanya menyambut baik ya. Kemudian berikutnya selamat pagi Cirebon. Assalamualaikum untuk bapak-bapak narasumber yang ada di studio RCTV. Nah, dengan adanya PTM 100% ini, nah berkaitan dengan yang tadi dibahas katanya ya, beritanya juga ada di koran Radar Cirebon hari ini, pemirsa juga membaca, ini mohon untuk kembali menghindari tawuran. Karena selama 2 tahun, jalan antara Kedawung sampai Pleret, nah tidak ada lemparan batu, tidak ada tawuran katanya ya. Jadi ini kekhawatiran juga ketika ada PTM 100%. Satu lagi yang masuk ini dari pemirsa di Plumbon juga menyambut baik dengan adanya PTM 100% ya. Mudah-mudahan ini tetap berlangsung 100% seperti sedia kala. Ini dari Ibu Istikhanah di Kenanga ya, di Kenanga Sumber ya, itu dari ada WhatsApp 3 pemirsa yang sudah memberikan pendapat. Silakan Pak Rudi ditanggapi. Ini ada 3. Ya. Intinya menyambut baik. Kemudian ada 1 kekhawatiran tentang tawuran. Silakan. Iya. Iya, makasih Mas Afif. Jadi memang terima kasih pada semuanya juga. PTM itu diharap semua yang ada masyarakat Cirebon khususnya ya. Jadi semuanya berharap sudah masuk sekolah PTM 100%. Memang kita semua menyambut baik. Tapi ya itu sekali lagi harus ada pembatasan-pembatasan prokes yang benar-benar diterapkan gitu ya. Meskipun kita nyambut baik ya, minimal dari orang tua juga ada silaturahmi atau komunikasi dengan pihak sekolah gitu. Ya sekali lagi apalagi anaknya sakit atau apa ya minimal memberitahu sekolah gitu, jangan sampai masuk saja nanti bisa menyebar dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai adanya tawuran, memang kalau tawuran itu beda ininya ya, beda sesi dengan yang PTM karena betul. Memang tawuran sudah ada dari dulu juga udah ada gitu. Memang tugas dari stakeholder semua bagaimana menjaga terjadi tawuran, bukan karena PTM masuk tawuran terjadi, bukan dari itu gitu. Tapi yang jelas kita berharap PTM itu dilaksanakan dengan baik lah, karena semuanya berharap itu berjalan dengan lancar, aman, terus tidak terjadi pandemik yang kedua kan gitu ya. Itu gitu yang ya. Sudahlah, ini sudah berlalu lah ya, gitu ya Pak Rudi ya. Ya tambahan itu tawuran itu memang harus diperhatikan oleh stakeholder yang ada, gimana caranya kita harus lakukan lagi. Itu ya. Ini yang tadi ya pertanyaan saya sebelum jeda iklan tentang pelaksanaan PTM yang 100% di sekolah Pak Rudi sendiri iya, gitu. harus dilaksanakan. Makanya kami juga 100% guru-gurunya divaksin, siswanya divaksin juga gitu, seperti itu harus dilaksanakan. Oke. Ya. Dan itu dari pukul berapa hingga pukul berapa? Dari jam 7 sampai kalau kami sampai jam 1 karena 30 menit ya. Kalau 40 menit ada pembatasan bisa sampai jam, kalau Sabtunya libur kan jadi 6 pelajaran. Jadi ini Sabtu tetap jalan libur. Jadi dari hari Senin sampai Jumat. Hari Jumat gitu ya. Kalau Pak Haji sendiri kalau di Nurul Sidik dari pukul berapa, kemudian kalau hari Sabtunya libur juga? Iya, betul. Dari pukul 7 sampai pukul 11.30 libur. Karena kalau kami di sini ada pondok pesantren, ada kegiatan di sore hari. Ternyata apa untuk tahun sekarang siswa itu mayoritas santri, jadi nggak terlalu berat dengan sekolah seperti yang lain. Pengawasan lebih enak, lebih nyaman. Ketika yang dikhawatirkan oleh masyarakat atau orang tua tentang paparan COVID ini, anak-anak benar-benar satu tempat. Oke. Dan harapan Pak Haji sendiri terhadap pelaksanaan PTM 100% ini apa? Harapan ke depannya? Harapan ke depan ya kita semua tetap kerjasama dengan stakeholder dan lain sebagainya dalam hal penjagaan informasi maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjaga kesehatan. Jangan sampai kesehatan kita abaikan karena sedang dengan PTM 100% kita lupa, terlena akan kesehatan dari kesehatan diri maupun kesehatan lingkungannya.
Dan juga saya mau menambahkan sedikit tentang tadi yang penyampaian dari pemirsa. Pemirsa tadi ya, silakan. Satgas COVID-19 ada. Oh, Kalau ini juga kalau bisa untuk masukkan diri pemerintah maupun dinas pendidikan ada satgas untuk keamanan dari mulai jam belajar siswa. Kasihan kalau anak-anak yang luar kota maupun yang dalam perjalanan dengan adanya tawuran tadi. Ada satgas kenyamanan lah gitu. Untuk mewujudkan PTM itu benar 100%, bukan hanya takut dengan COVID tapi takut dengan tawuran itu bisa dihapus semua dengan satgas tadi. Oke, jadi itu harapannya agar PTM 100% ini bisa terus ya. Iya, jangan sampai nanti mandek lagi padahal kita udah siap gitu ya. Oke, dan secara teknis juga sudah siap semua swasta ini. Di bawah Badan Musyawarah Perguruan Swasta itu. Kang Rudi. Siap semua dari mulai tingkat TK, PAUD ya, dengan SD. Nah, ini didasarkan pada apa kesiapannya gitu? Siapanya dari mulai vaksin, prokes semuanya udah dari mulai masker semuanya dipersiapkan dari mulai cuci tangan, Top Gun semuanya, jadi untuk pembelajaran itu harus siap gitu. Karena ya itu kalau dari kejadian pandemi lagi, waduh gimana itu ya. Oke, dan ini kan tetap katanya kata Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon ini tetap diawasi secara ketat gitu ya. Nah, ini bagaimana sekolah-sekolah yang diawasi itu apakah merasa waduh ini diawasi terus nih, saya jadi risih gitu dan seterusnya, bagaimana gitu? Enggak sih, jadi intinya malah bersyukur dan semangat karena semuanya harus kerjasama semua gitu, bukan hanya dari pihak sekolah, jadi semua ada tim kota dan semuanya juga DPRD, CBRD semua juga harus ikut bekerja semua gitu, malah bersyukur kami semua seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ini disebut diawasi malah lebih baik gitu ya. Baik, Pak Haji kalau diawasi bagaimana gitu, dan ini ketat sekali gitu kata pernyataan Ketua Komisi 3 DPRD Kota Cirebon. Suatu perhatian yang khusus ya buat sekolah-sekolah. Yang tadi udah sama oleh Pak Rudi itu sangat luar biasa. Berarti perhatian dinas pendidikan kepada sekolah itu sangat benar sayang kepada sekolahnya. Suatu kebanggaan. Karena kalau perhatian itu tidak semuanya itu apa yang sama risih tadi, tidak. Tapi sangat bahagia ya, seneng. Namanya sekolah perlu ada perhatian, monitor, evaluasi, dan pelaporan dari kita ke mereka juga. Ininya sangat terima kasih dengan adanya perhatian tersebut. Oke, dan termasuk tadi orang tua peserta didik juga ya, dari Gegesik, dari Jagapura itu mengucapkan terima kasih ini sudah PTM karena 2 tahun penantian yang panjang, kemudian juga mendampingi anak terus katanya kan. Iya kan. Kerjain tugas apa. Kan begitu ya. Masih saya ke Pak Haji nih. Pak Haji, kalau berkaitan dengan 100%, nah kolega-kolega Anda sendiri tentang PTM 100% bagaimana? Sekolah-sekolah yang lain? Informasi yang didapat oleh Pak Haji gitu. Bervariasi di sini dalam hal kebijakan maupun penerapan, mereka juga melihat sedikit apa kondisi di sekolah tersebut. Saya yakin untuk persiapan 100% sangat antusias semuanya, sangat mendukung semuanya. Tidak merasa nanti saya gimana atau sekolah itu gimana, tidak. Semuanya menuju ke 100% dengan kesiapan yang matang sesuai edaran ataupun aturan yang berlaku. Oke, dan kemarin juga itu di Dinas Pendidikan, kemudian juga ada Ibu KCD ya, dan seterusnya, pokoknya semua stakeholder juga hadir membahas tentang PTM 100% ini gitu ya. Pak Rudi, dengan semua bahu-membahu kata Anda tadi ya. Nah, ini semangat kebersamaan, kompak juga. Nah, Anda melihat ini sebuah tren positif atau bagaimana menurut Anda? Iya. Hal yang positif gitu. Ya, jadi hal yang positif untuk menyambut hal itu karena semuanya dinamis, komunikasinya jadi harmonis ya. Sebenarnya yang nis-nis lah harus seperti itu gitu ya. Jangan sampai terjadi antagonis, rebut dan sebagainya. Tapi dengan adanya kerjasama semua, programnya jalan, prokesnya jalan, pandemiknya hilang. Oh, gitu ya. Baik-baik, dan sayang sekali nih ya, Pak Haji, Pak Rudi, dan tadi Pak Isyanto. Usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut lain waktu, lain kesempatan, tentu dengan tema yang berbeda. Pak Haji dulu closing statement, pesannya untuk pemirsa di rumah berkaitan dengan PTM 100% ini, silakan. Tetap jaga kesehatan dan sukseskan PTM 100% buat kita semua. Oke, silakan Pak Rudi. Sehat selalu, semangat, ya,
sukseskan PTM 100%. Oke, itu terima kasih nih Pak Rudi, Pak Haji, dan tadi Pak Isyanto, ya Ketua Pejuang Siliwangi Indonesia Kota Cirebon sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon, dan saya juga haturkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah memberikan pendapat dan juga pertanyaannya di Selamat Pagi Cirebon pagi ini. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.